بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kita berjumpa lagi di pelajaran tematik kelas 4. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita sudah berdoa ya. Semoga teman-teman dimudahkan dalam menerima materi hari ini. Sekarang kita masuk ke pembelajaran tematik tema ke-7, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pada pembelajaran yang ketiga. Materi hari ini yaitu 1. Keragaman ekonomi di Indonesia. 2. Keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Ketiga, keragaman dalam masyarakat Indonesia. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu keragaman ekonomi di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang sangat subur dan sangat kaya akan sumber daya alam. Di negara Indonesia, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, tetapi banyak juga yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, peternak, pedagang, dan lain-lain. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani dikarenakan wilayah di negara Indonesia sangat subur dan berada di iklim tropis, sehingga tanahnya sangat cocok sebagai lahan pertanian. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesuburan tanah yang sangat luar biasa ini, dan tidak lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan ketentraman, keamanan, dan kenyamanan di negara Indonesia ini. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Sumber daya alam yang berlimpah itu harus dapat dikelola dengan baik. Untuk itu, diperlukan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah
Namun, potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kalian hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Bagaimana aktivitas ekonomi Indonesia di bidang pertanian? Nah, keragaman ekonomi Indonesia di bidang pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, artinya sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Keadaan alam di Indonesia sangat mendukung usaha-usaha di bidang pertanian. Misalnya, kondisi tanah yang subur dan iklim tropis yang sesuai untuk pertanian. Banyak penduduk yang bekerja dengan cara mengelola tanah pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 1. Pertanian bercocok tanam. Pertanian bercocok tanam adalah kegiatan mengelola tanah dengan cara menanam untuk menghasilkan barang. Contoh, padi, jagung, dan buah-buahan. Kalian setiap hari makan nasi kan? Nah, nasi itu diperoleh dari mana? Nasi diperoleh dari beras. Beras diperoleh dari padi. Nah, padi ini diperoleh dari hasil bercocok tanam petani. Petani menjual hasil pertanian kepada pembeli. Petani memperoleh uang, dan uang itu dipakai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berupa telur dan daging, muncullah kegiatan ekonomi yang disebut peternakan. Peternakan ada dua, yaitu peternakan besar dan peternakan kecil. Peternakan besar adalah peternakan dengan modal besar, lahan yang luas, dan banyak menggunakan tenaga kerja. Peternakan kecil adalah peternakan dengan modal kecil dan tempat yang tidak begitu luas. Biasanya diusahakan oleh masyarakat sebagai usaha sampingan. Misalnya, penduduk beternak ayam dalam jumlah yang kecil di halaman rumahnya. Dilihat dari jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. A. Peternak unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. B. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. C. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan seperti tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan bola bulu tangkis. Ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Oleh karena itu, Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luas wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas di bidang perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut adalah ikan yang dihasilkan dari laut. Sebagian besar wilayah negara kita berupa lautan. Oleh karena itu, banyak penduduk yang tinggal di sekitar laut bermata pencaharian sebagai nelayan. Perikanan darat adalah usaha menghasilkan ikan di darat.
Contoh di kolam air tawar, danau, rawa, dan sungai. Banyak penduduk yang mata pencahariannya mengelola kolam air tawar. Ikan yang dihasilkan selain dikonsumsi, ada juga yang digunakan sebagai hiasan. Bagi penduduk yang tinggal di sekitar danau, sungai, dan rawa, memiliki mata pencaharian mencari ikan, dan hasil tangkapan ikan ini dijual kepada konsumen. 4. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Misalnya kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Begitu pentingnya hutan, pemerintah menjaga agar hutan tidak rusak dan musnah. Pelestarian hutan dilakukan dengan mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Hutan. Orang yang ingin mengambil kayu atau hasil hutan lainnya harus mempunyai izin hak pengusahaan hutan atau disingkat HPH. Pemegang HPH harus menerapkan tebang pilih tanaman. Tebang pilih tanaman artinya menebang pohon yang sudah ditentukan untuk ditebang. Jadi, tidak boleh sembarangan menebang pohon. Nah, biasanya para perambah hutan ini menebang pohon tanpa izin dari pemerintah. Mereka biasanya hanya memikirkan keuntungan sendiri atau keuntungan pribadi tanpa memperdulikan lingkungan dan kepentingan umum. Hal ini dapat merusak kelestarian hutan. Akibatnya, dari kerusakan hutan terjadinya banjir dan erosi. Perbuatan ini sangat melanggar undang-undang dan bagi yang melanggarnya akan mendapat sanksi. Materi selanjutnya adalah keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, teman-teman, di antara kalian mungkin ada yang keluarganya memiliki aktivitas ekonomi yang sama. Namun, mungkin pula aktivitas ekonomi keluarga kalian juga berbeda-beda. Nah, keragaman itu jangan jadi penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Justru dengan perbedaan aktivitas ekonomi dalam masyarakat, maka semua kebutuhan ekonomi kita dapat terpenuhi. Materi yang terakhir adalah keragaman dalam masyarakat Indonesia. Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Saling menghargai dan menghormati keragaman suku dan budaya. Sebagai negara kesatuan, hubungan antar suku di Indonesia selalu terjalin. Kita memiliki bahasa nasional dan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, hubungan komunikasi antar suku bangsa dapat berjalan lancar. Nah, coba kita bayangkan bagaimana jika tidak ada bahasa nasional dan bahasa persatuan. Seperti apa dan bagaimana kita berkomunikasi dengan suku lain?
pastinya tidak akan menyambung ya apa yang kita bicarakan. Nah, dengan makin majunya teknologi komunikasi dan transportasi, hubungan antar suku bangsa menjadi makin terbuka. Kita harus saling menghargai dan menghormati keragaman suku dan budaya bangsa. Beberapa sikap saling menghargai dan menghormati keragaman suku dan budaya antara lain sebagai berikut. 1. Tidak boleh saling merendahkan atau mengejek suku dan budaya daerah lain. 2. Bangga dan senang akan keberadaan suku dan budaya kita sendiri serta suku dan budaya daerah lain. 3. Senasib dan sepenanggungan dalam meningkatkan atau memajukan berbagai suku bangsa dan budaya daerah yang ada di Indonesia. Beberapa kegiatan tingkat nasional melibatkan orang-orang di seluruh Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan budaya. Contohnya kegiatan Pekan Olahraga Nasional atau PON, yang merupakan pertandingan olahraga antar provinsi di Indonesia. Pada kegiatan seperti itu, atlet-atlet dari berbagai suku dengan budaya yang berbeda-beda berkumpul menjadi satu. Mereka saling menghormati dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Dengan sikap saling menghargai dan menghormati, terciptalah kerukunan hidup yang akan melahirkan persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa sikap yang hendaknya kita hindari adalah 1. Memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. 3. Menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. 4. Mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik dari yang lain. 5. Cenderung memaksa kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. 6. Mencari keuntungan diri sendiri atau mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Nah, teman-teman, sikap yang seperti itu yang harus kita hindari ya. Kita tidak boleh memiliki sikap seperti itu. Jadi, kita harus bisa saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Baiklah teman-teman, sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah Ustazah sampaikan, teman-teman bisa dengan mudah memahaminya ya. Baiklah, untuk tugas teman-teman silakan kerjakan 4 pertanyaan berikut ya. Silakan ditulis di buku, setelah selesai difoto dan dikirim ke Ustazah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.